Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Dwi Prasetya dengan NIM 2141841 dari kelas S1 Akuntansi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perusahaan dagang Marta. Yang pertama adalah membuat jurnal penyesuaian. Transaksi pertama yaitu perlengkapan yang diterapkan yang terpakai sebesar 2.580.000. Kemudian pencatatannya yaitu biaya perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2.580.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar 1 juta. Untuk pencatatannya adalah biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Yang kemudian pendapatan penjualan diterima di muka yang belum dihasilkan sebesar 2.400.000 rupiah. Pencatatannya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan penjualan sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian penyusutan perabotan menggunakan asumsi umur ekonomi 8 tahun tanpa nilai sisa dengan pencatatan yaitu beban penyusutan pada akumulasi depresiasi perabotan sebesar 3.312.500 rupiah. Kemudian gaji yang terhutang sebesar 1.300.000 rupiah. Pencatatannya yaitu biaya gaji pada hutang gaji sebesar 1.300.000 rupiah. Kemudian persediaan yang masih ada adalah 65.800.000 rupiah, yaitu pencatatannya yaitu HPP pada persediaan awal sebesar 60.500.000 rupiah. Kemudian HPP pada pembelian sebesar 175 juta. Kemudian HPP pada biaya angkut sebesar 9.300.000 rupiah. Kemudian HPP pada biaya angkut sebesar 9.300.000 rupiah. Kemudian potongan pembelian pada HPP sebesar 6 juta. Kemudian retun dan potongan harga pembelian sebesar 7.430.000 rupiah. Kemudian persediaan akhir pada HPP sebesar 65.800.000 rupiah, yaitu ketemu nilai akhirnya. Kemudian total dari jurnal penyesuaian antara debit dan kredit sebesar 334.222.500 rupiah. Kemudian langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar, di mana posting ke buku besar ini berisi akun semua yang ada di neraca sisa, kemudian ditambah dengan akun-akun baru yang ada di jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama adalah buku besar kas, di mana pada tanggal 1 Desember terdapat saldo awal yang bersumber dari neraca sisa sebesar 5.670.000 rupiah. Kemudian langsung ke persediaan, yaitu saldo awal sebesar 60.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 terdapat penyesuaian, yaitu di kolom kredit sebesar 60.500.000 rupiah. Kemudian ada penyesuaian lagi, yaitu sebesar 65.800.000 rupiah pada kolom debit. Saldo akhir dari akun persediaan yaitu 65.800.000 rupiah pada kolom debit. Kemudian seperti itu sampai ke yang terakhir yaitu biaya bunga, yaitu saldo awal sebesar 2.900.000 rupiah pada kolom debit. Untuk selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo tadi diambil setelah jurnal penyesuaian, yaitu total akhirnya yaitu 481.032.500 rupiah. Kemudian untuk neraca lajur yaitu berisi neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan yang tadi. Kemudian untuk pencatatan laporan laba ruginya diambil dari akun
nomor 4 sampai 5. Kemudian yaitu labanya untuk neraca lajur yaitu pada kolom debit sebesar Rp347.800.000. Kemudian di kredit juga sama. Kemudian untuk neracanya sebesar Rp189.420.000. Dan pada kolom debit dan kredit sudah seimbang. Oke, untuk selanjutnya setelah menyusun neraca lajur, kemudian membuat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi yang diisi adalah pendapatan penjualan, kemudian potongan penjualan, retur dan potongan harga penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp329.300.000. Kemudian HPP dikurangi HPP menjadi laba kotor yaitu sebesar Rp162.830.000. Kemudian biaya gaji, biaya sewa, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya bunga di total. Kemudian total dari biaya-biaya tersebut mengurangi laba kotor sehingga menghasilkan laba usaha Rp56.187.500. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas yang berisi modal awal pemilik sebesar Rp23.680.000. Kemudian dikurangi dari total laba usaha dan pemilik yaitu sebesar Rp8.187.500. Kemudian modal akhir pemilik yaitu sebesar Rp31.867.500. Maaf, tadi ditambah bukan dikurangi. Kemudian setelah itu menyusun neraca yaitu berisi total aktiva dan pasiva. Nah, untuk aktiva lancar yaitu ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Kemudian untuk aktiva tetap berisi perabotan, akumulasi depresiasi perabotan. Total aktiva yaitu Rp16.907.500. Kemudian untuk akun pasiva berisi kewajiban lancar yaitu hutang dagang, hutang gaji, pendapatan diterima di muka. Kemudian kewajiban jangka panjang yaitu wesel bayar jangka panjang. Kemudian untuk modal akhir pemilik semua itu ditambahkan menjadi totalnya Rp16.907.500. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.